Dan kita masuk ke sesi selanjutnya mungkin Dok, dari pertanyaan yang selanjutnya. Ini dari Kautsar, bertanya bahwa menurut Kakak dan Abang tentang konspirasi yang mengatakan bahwa angka grafik Covid di Indonesia itu sebuah kebohongan dan hanya permainan pemerintah saja. Mungkin dari Dokter Nana boleh Dok, atas pendapat dari dokter? Ya, jadi maksudnya di COVID-COVID-kan gitu ya, maksudnya Atik ya? Iya iya, Dok. Jadi tadi kan, dokter ada menampilkan tadi, Dok, beberapa skala Indonesia itu lebih melebihi Filipina atau Iya, semacamnya gitu. ya. Mungkin banyak yang mengira itu sebuah konspirasi gitu loh, Dok. Malahan kalau aku boleh bilang, eee, maaf suara ini, jumlah kematian pasien yang tadi dipaparkan ada 12.000 kematian di Indonesia, menurut aku lebih dari itu jumlah kematiannya. Karena kalau menurut WHO, kematian yang dihitung itu adalah bahkan pasien suspek pun, pasien yang sudah ada gejala mengarah ke COVID pun harusnya itu dihitung pada jumlah atau total kematian akibat COVID gitu. Cuman kalau yang di Indonesia kan kita ngitungnya yang meninggal pasien yang memang swab positif, nah itu yang dihitung gitu kan ya. Yang dibilang sama Dokter Nana, banyak kan sebenarnya situs-situs yang udah menampilkan grafik-grafik Covid itu yang secara nyatanya gitu, seperti kayak websitenya Covid, penanganan Covid, itu bisa sekali teman-teman untuk lihat, karena memang menurut Dotik sendiri juga itu grafik yang nyatanya gitu, bukan hanya dibuat-buat oleh pemerintah. Nah, mungkin pendapat dari Dokter Andre boleh, Dok? Ya sebenarnya kalau ngomongin percaya atau nggak percaya, karena kita berbasis data, otomatis kita harus percaya teman-teman gitu. Kalian itu berpikir seperti itu karena sudah digiring opini. Jadi apalagi anak-anak yang masih baru baru mungkin mempelajarinya atau mungkin baru tahu gitu, akan sangat mudah tergiring opini yang salah gitu. Kalau menurut aku sama seperti Dokter Rasa bilang tadi, sebenarnya itu datanya banyak. Jujur teman-teman, aku pun banyak banget ngerawat pasien yang suspek ataupun diduga ini COVID, kemudian dimasukin ruang COVID, tiba-tiba 5 jam kemudian meninggal dan aku yang ngurusin, aku yang ngafanin gitu kan, dan ternyata berapa hari kemudian hasil swab-nya itu positif, gitu. Logikanya data itu sebenarnya masih dikit. Berarti masih banyak banget data yang maksudnya yang nggak terlaporkan atau mungkin yang baru terlaporkan itu gara-gara lama pemeriksaannya. Ya mungkin memang kita masih kurang ya fasilitasnya seperti tes PCR dan lain sebagainya. Cuman itu nggak jadi masalah, yang jadi permasalahan bahwa COVID ini benar ada dan jangan terlalu berpikir angkanya gitu. Berpikir ya gimana kita bisa menjaga diri kita dengan 3M, dengan apa yang sudah pemerintah dan kebijakan-kebijakan yang ada gitu. Takut memang, tapi jangan terlalu berlebihan gitu. Yang pasti jaga pola hidup, yang paling penting sih aku saranin tetap makan, jangan lupa makan buah-buahan, apalagi anak kosan kan mungkin berpikir bahwa, aduh makan buah-buahan nanti bakalan ngabisin uang lagi, segala macam lagi. Nggak masalah teman-teman, minta aja ke orang tua kalau misalnya memang nggak masalah, atau misalnya kalian punya job site, nggak masalah kalian beli gitu. Yang paling penting tuh makan, karena banyak banget tuh temen-temen aku juga kayak dalam perkuliahannya itu malah dia sakit, malah dia masuk rumah sakit, malah dia punya gastritis segala macam karena telat makan dan lainnya. Yang pasti jangan sampai telat makan di era pandemi dan makannya juga yang bernutrisi. Kalau dari aku sih gitu. Dan jaga jarak serta pakai masker. Yah, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pada Dokter Andre dan juga Dokter Nana.